Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya. Itu di penyidik, di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Priscilla Utami pakai Noni atau Dr. Ica ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga, karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banaseh mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pendiam. Nah, pas kejadian ini memang dia agak jadi pendiam. Habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya ajak ke Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pas kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau jalan keluar, ternyata kan tidak ada hari tadi setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya. Itu di penyidik, di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat yang saya juga tidak tahu. Tidak konfirmasi dengan penyidik. Dia berapa hari dirawat di rumah sakit? Dari tanggal pas kejadian itu hari 16 ya. Tanggal 15. Berapa hari? Sampai kemarin tanggal kembali ke pusat ini. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Itu dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyongsong mereka. Jadi sempat saya telepon praktik. Saya bilang ini bagaimana nih Pak Dewan? Dan itu masalah sepele, itu biasa, sudah damai kok. Begitupun dengan telepon, saya tanya bagaimana. Saya bilang saya pamannya
bapak kecilnya si dokter Ica, sudah dia ada apa. Setelah itu dia tidak ada alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun, tenaga medis di Rumah Sakit Leona Keva Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan, dan paman korban Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih paham SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Mo, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi kok Koresina oleh si Terence Lataka, dia menjak dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter ini kan dokter rujukan bagi Bapak Ibu yang memiliki bidang lompat avantas dengan plat BH dari 1264 akhir datang lagi karena hobi yang di depannya keluar. Mereka mengaku keluarga lalu masuk serobot dalam IGD. Sedangkan di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi
sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi yang ada saat itu di rumah sakit Leona, nah ini yang kita carikan lagi, rumah sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak benar. Menurut saksi, kedua anggota DPR dari mereka konsumsi miras. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu mulut mereka itu bawa alkohol. Saat membentak itu. Saat membentak itu bawa alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Hanya yang kita sesalkan rumah sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa dua anggota DPR ini miras, bawa alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23. Menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilaporkan? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, teman-teman sudah pegang. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat. Semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya, itu di penyidik. Di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Prinsila Utami, pakai noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga, karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banaseh mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pendiam. Nah, pas kejadian ini memang dia agak jadi pendiam. Habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya agak ke Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pas kejadian itu memang dia lemah.
dia lemah, kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau gali keluar, ternyata kan tidak ada hal tadi. Setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya. Itu di penyidik, di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat, saya juga tidak tahu. Sila konfirmasi dengan penyidik. Dia berapa hari dirawat di rumah sakit? Dari tanggal pasca kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15 Berapa hari dirawat? sampai kemarin tanggal kembali ke Puskesmas. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Ini kita dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil, sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkal mereka. Jadi sempat saya telepon praktik. Bagaimana ini bagaimana nih Pak Dewan? Dan itu masalah sepele, itu biasa, sudah damai kok. Begitupun dengan telepon, saya tanya bagaimana. Saya bilang saya pamannya bapak kecilnya si Dokter Ica. Nah, dia bilang ada apa? Setelah itu dia tidak ingin alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun. Tenaga medis di Rumah Sakit Leona Keva Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan, dan paman korban Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU.
Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di rumah sakit Leona, dia ini biang kerok, memprovokasi bahwa dia yang lebih pas sampai 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nuh, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi kok Koresla oleh si Teresla Takar, dia menjak dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter ini kan dokter rujukan Bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan roda 4 Avanza dengan plat BH dari 1264 air datang lagi sudah dengan hobi yang kedepannya berkeluar. mereka mengaku keluarga lalu masuk serodok dalam IGD. Sedangkan di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi yang sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi yang ada saat itu di rumah sakit Leona, nah ini yang kita soalkan lagi, rumah sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak benar. Menurut saksi, kedua anggota DPR dari mereka konsumsi miras. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu menurut mereka itu membawa alkohol. Saat membentak itu. Saat membentak itu bawa alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Hanya yang kita sesalkan rumah sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi setelah itu sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa dua anggota DPR ini miras, bawa alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23. Menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilaporkan? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, teman-teman sudah pegang. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat. Semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya, itu di penyidik. Di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Priscilla Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banaseh mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma.
Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pendiam. Nah, pas kejadian ini memang dia agak jadi pendiam. Habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya agak ke Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pas kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau jalan keluar, ternyata kan tidak ada hanya tadi. Setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya. Itu di penyidik, ada di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat, saya juga tidak tahu. Silakan konfirmasi dengan penyidik. Dia berapa hari dirawat di rumah sakit? Dari tanggal pas kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15. Berapa hari tinggal? Sampai kemarin tanggal kembali ke Kupang. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Itu dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil, sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkal mereka. Jadi sempat saya telepon praktik. Saya bilang ini bagaimana nih Pak Dewan? Dia itu masalah sepele, itu biasa, sudah damai kok. Begitupun dengan telepon, saya tanya bagaimana. Saya bilang saya pamannya bapak kecilnya si Dr. Ica. Maksudnya dia ada apa? Setelah itu dia tidak ingin alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun. Tenaga medis di Rumah Sakit Leona Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan dan paman korban. Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Kefamenanu, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Kefamenanu akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU.
Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih paham SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nur, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu sebetulnya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi Korisna oleh si Teres Latakar, dia menjak dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter ini kan dokter rujukan Jadi Bapak Ibu yang memiliki sedang keempat Avanza dengan plat BH dari 1264 akhir datang lagi sudah dengan mobil yang di depannya keluar. mereka mengaku keluarga lalu masuk serobot dalam IGD. Sedangkan di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi yang kami pukul dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi yang ada saat itu di Rumah Sakit Leona, nah ini yang kita carikan lagi, Rumah Sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu tidak punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak benar. Menurut saksi, 2 anggota DPR dari mereka konsumsi miras. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu menurut mereka itu membawa alkohol. Sangat membentak itu. Saat membentak itu, bawa alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kiri. Hanya yang kita sesangkan Rumah Sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi setelah itu sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa 2 anggota DPR ini miras, bawa alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23. Menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilakukan? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, teman-teman sudah pegang. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat. Semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya itu di penyidik. Di tangan penyidik.
Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Prinsila Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga, karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banaseh mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pendiam. Nah, pas kejadian ini memang dia agak jadi pendiam. Habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya ajak ke Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pas kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau jalan keluar, ternyata kan tidak ada hanya tadi. Setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya itu di penyidik, di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat yang saya juga tidak tahu, tidak konfirmasi dengan penyidik. Dia berapa hari di rumah sakit? Dari tanggal pas kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15. Berapa hari? Sampai kemarin tanggal kembali ke Kupang. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Jadi bukan dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil, sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah, ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkal mereka. Jadi sempat saya telepon praktik. Saya bilang ini bagaimana nih Pak Dewan? Dia bilang, itu masalah sepele, itu biasa, sudah damai kok. Begitupun dengan telepon, saya tanya bagaimana. Dia bilang saya pamannya bapak kecilnya si Dr. Ica. Dia bilang ada apa? Setelah itu dia tidak ada alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami pakai Noni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun
tenaga medis di Rumah Sakit Leona Keva Manado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan, dan paman korban Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Manado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Manado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Manado. Victor Van Bait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih paham SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nuh, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi Koresna oleh si Teres Lataka, dia menjak dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter ini kan dokter rujukan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki dalam keempat Avanza dengan plat BH dari 1264 akhir datang lagi sudah dengan mobil yang di depannya keluar. Mereka mengaku keluarga lalu masuk serobot dalam IGD. Sedangkan di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi yang ada saat itu,
di rumah sakit Leona. Nah ini yang kita tawarkan lagi, rumah sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di halaman luar itu tidak ada. Nah, menurut saksi, kedua anggota DPR dari mereka konsumsi miras. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu menurut mereka itu bawa alkohol. Saat membentak itu. Bawa alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Hanya yang kita sesalkan rumah sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi setelah itu sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa dua anggota DPR ini miras, bawa alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23. Menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilakukan? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, teman-teman sudah pegang. Atas itu ada 2 HP dengan 1 surat. Semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya, itu di penyidik, di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Priscilla Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banaseh mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pendiam. Nah, pasca kejadian ini memang dia agak jadi pendiam, habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya agak ikutan untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pasca kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau jalan keluar, ternyata kan tidak ada hanya tadi setelah
kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya. Itu di penyidik, di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat yang saya juga tidak tahu. Sila konfirmasi dengan penyidik. Jadi berapa hari dirawat di rumah sakit? Dari tanggal pasca kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15 Berapa hari dirawat? sampai kemarin tanggal kembali ke puskesmas ini. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Jadi bisa dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil, sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkut mereka. Jadi sempat saya telepon praktik. Saya bilang ini bagaimana nih Pak Dewan? Dia bilang, itu masalah sepele, itu biasa, sudah dalam itu. Begitupun dengan telepon, saya tanya bagaimana. Saya bilang saya pamannya bapak kecilnya si Dokter Ica. Lalu dia bilang ada apa? Setelah itu dia tidak lihat alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun. Tenaga medis di Rumah Sakit Leona Keva Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan, dan paman korban Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri.
Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di rumah sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih paham SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nuh, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi kok Risma oleh si Teres Lataka, dia menjudge dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter ini kan dokter rujukan Bagi Bapak Ibu yang memiliki bidang keempat Avanza dengan kelas BH dari itu 1264 akhir datang lagi sudah dengan karena hobi yang kedepannya keluar. mereka mengaku keluarga lalu masuk serobot dalam IGD. Sedangkan di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi yang ada saat itu di rumah sakit Leona, nah ini yang kita keluarkan lagi, rumah sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak benar. Menurut saksi, dua anggota DPR dari dan dari mereka konsulti mira. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu menurut mereka itu bawa alkohol. Saat membentak itu. Saat membentak itu bawa alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Hanya yang kita sesalkan rumah sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi setelah itu sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa dua anggota DPR ini miras bawa alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23. Menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah diatur? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, teman-teman sudah pegang. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya. Itu di penyidik, di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Prinsila Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga, karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banaseh mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri
agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Teriak. Nah, pas kejadian ini memang dia agak jadi pendiam. Habis itu jadi improvis. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya ajak ke Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pas kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau jalan keluar, ternyata kan tidak ada hanya tadi. Setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya itu di penyidik, di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat, saya juga tidak tahu. Silahkan konfirmasi dengan penyidik. Jadi berapa hari dirawat di rumah sakit? Dari tanggal pas kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15. Berapa hari? Sampai kemarin tanggal kembali ke Kupang sini. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Kita dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah cukup stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil, sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah, ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkal mereka. Jadi sempat saya telepon fraksi. Saya bilang ini bagaimana nih Pak Dewan? Dan itu masalah sepele, itu biasa, sudah damai kok. Begitupun dengan telepon, saya tanya bagaimana. Dia bilang saya pamannya bapak kecilnya si Dr. Ica. Pasti dia bilang ada apa. Setelah itu dia tidak ada alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun, tenaga medis di Rumah Sakit Leona Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan, dan paman korban Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Kefamenanu, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Kefamenanu akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Kefamenanu. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional
sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih paham SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nuh, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi Koresna oleh si Terence Latakar, dia menjawab dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter itu ini kan dokter rujukan Bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan roda 4 Avanza dengan plat BH dari 1264 akhir datang lagi sudah dengan hobi yang kepada mereka mengaku keluarga lalu masuk serobot dalam IGD. Sedangkan di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi-saksi yang ada saat itu di Rumah Sakit Leona, nah ini yang kita serahkan lagi, Rumah Sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak benar. Menurut saksi, 2 anggota DPR dari mereka konsumsi miras. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu menurut mereka itu bawa alkohol. Saat membentak itu. Saat membentak itu bawa alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Hanya yang kita sesalkan Rumah Sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa 2 anggota DPR ini miras, bawa alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23. Menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, teman-teman sudah pegang. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya. Itu di penyidik, di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Prinsila Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU.
Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banaseh mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pendiam. Nah, pasca kejadian ini memang dia agak jadi pendiam. Habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya ajak ke Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pasca kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau gali itu keluar, ternyata kan tidak ada hanya tadi setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya itu di penyidik, di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat yang saya juga tidak tahu, silahkan konfirmasi dengan penyidik. Jadi berapa hari dirawat di rumah sakit? Dari tanggal pasca kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15. Berapa hari Sampai kemarin tanggal kembali ke Kupang sini. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Kita dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil, sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkal mereka. Jadi sempat saya telepon praktik. Saya ini bagaimana nih Pak Dewan? Jadi itu masalah sepele, itu biasa, sudah damai kok. Begitupun dengan telepon, saya tanya bagaimana. Dia bilang saya pamannya bapak kecilnya si Dr. Ica. Dia bilang ada apa? Setelah itu dia tidak ada alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun. Tenaga medis di Rumah Sakit Leona Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga
Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan, dan paman korban Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih paham SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nuh, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi Korisna oleh si Terence Latapar, dia menjak dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter ini kan dokter rujukan bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan roda 4 Avanza dengan plat BH dari 126 4 air datang lagi sudah dengan mobil yang di depannya keluar. Mereka mengaku keluarga lalu masuk serodok dalam IGD. Sedangkan di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi-saksi yang ada saat itu di Rumah Sakit Leona, nah ini yang kita salahkan lagi, Rumah Sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak benar. Menurut saksi, 2 anggota DPR dari
Mereka konsumsi miras. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu mulut mereka itu bau alkohol. Saat membentak itu. Saat membentak itu bau alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Hanya yang kita sesalkan rumah sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi setelah itu sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa dua anggota DPR ini miras bau alkohol. Baru mereka maju ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23. Menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilaporkan? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, teman-teman sudah pegang. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat. Semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya, itu di penyidik. Di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Prinsila Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga, karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banase mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ceria. Nah, pasca kejadian ini memang dia agak jadi pendiam. Habis itu jadi introversi. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya ajak ke Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pasca kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau jalan keluar, ternyata kan tidak ada yang tadi. Setelah kejadian itu kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya, itu di penyidik, di tangan penyidik.
Ada satu surat wasiat yang saya juga tidak tahu, sila konfirmasi dengan penyidik. Dia berapa hari dirawat di rumah sakit? Dari tanggal pasca kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15 Berapa hari dirawat? sampai kemarin tanggal kembali ke kesaksian. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Kita nampung dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah cukup stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil, sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah, ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkal mereka. Jadi sempat saya telepon praktik. Saya bilang ini bagaimana nih Pak Dewan? Dia bilang, itu masalah sepele, itu biasa, sudah dalam itu. Begitupun dengan telepon, saya tanya bagaimana. Saya bilang saya pamannya bapak kecilnya si Dokter Ica. Pasti dia bilang ada apa. Setelah itu dia tidak ada alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun. Tenaga medis di Rumah Sakit Leona Keva Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan, dan paman korban Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, memprovokasi bahwa dia yang lebih paham SOP 6 jam itu sudah harus
ditangani segala macam. Sedangkan dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nur, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi Koresla oleh si Teres Latakar, dia menjak dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter itu kan dokter rujukan Bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan roda 4 Avanza dengan plat BH dari situ 126 AF datang lagi sudah karena hobi yang di depannya keluar. mereka mengaku keluarga lalu masuk serobot dalam IGD. Masyarakat di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi yang ada saat itu di rumah sakit Leona, nah ini yang kita siapkan lagi, rumah sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak ada. Nah, menurut saksi, dua anggota DPR dari mereka konsumsi miras. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu menurut mereka itu bawa alkohol. Saat membentak itu. Saat membentak itu bawa alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Kayaknya yang kita sesalkan rumah sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi setelah itu sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa dua anggota DPR ini miras bawa alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23 menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilaporkan? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, kan teman-teman sudah pegang. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat. Semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya, itu di penyidik. Di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Prinsila Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga, karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banaseh mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut,
Keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Periang. Nah, pasca kejadian ini memang dia agak jadi pendiam, habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya ajak ke Kupang untuk datang tes kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pasca kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau gali keluar, ternyata kan tidak ada hari tadi setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya itu di penyidik, ada di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat yang saya juga tidak tahu, silakan konfirmasi dengan penyidik. Dia berapa hari dirawat di rumah sakit? Dari tanggal pasca kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15 Berapa hari kemudian? sampai kemarin tanggal kembali ke Kupang sini. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Jadi kita dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah stabil atau gimana? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkal mereka. Jadi sempat saya telepon praktik. Bagaimana bagaimana nih Pak Dewan? Dan itu masalah sepele, itu biasa, sudah damai kok. Begitupun dengan telepon, saya tanya bagaimana. Dan bilang saya pamannya bapak kecilnya si Dokter Ica. Dia bilang ada apa? Setelah itu dia tidak lihat alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun. Tenaga medis di Rumah Sakit Leona Keva Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan dan paman korban. Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut.
Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih pagi sampai 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nuh, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi Koresna oleh si Teres Latakar, dia menjak dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter kita ini kan dokter rujukan Bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan roda 4 Avanza dengan plat BH dari situ 126 akhir datang lagi sudah dengan tinggi mereka mengaku keluarga lalu masuk serodot dalam IGD. Masyarakat di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah dari fraksi sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi yang ada saat itu di Rumah Sakit Leona, nah ini yang kita sarankan lagi, Rumah Sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak benar. Menurut saksi, 2 anggota DPR dari mereka konsultasi nilai. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu mulut mereka itu bawa alkohol. Saat membentak itu. Saat membentak itu bawa alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Hanya yang kita sesalkan Rumah Sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa 2 anggota DPR ini miras bawa alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23. Menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilaporkan? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, teman-teman sudah pegang. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya. Itu di penyidik, ada di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Prinsila Utami, pakai noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri.
Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banaseh mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ceria. Nah, pas kejadian ini memang dia agak jadi pendiam, habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya agak ke Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pas kejadian itu memang dia lemah. Dia lemah, kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau jalan keluar, ternyata kan tidak ada hanya tadi setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya itu di penyidik, di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat, saya juga tidak tahu. Sila konfirmasi dengan penyidik. Dia berapa hari dirawat di rumah sakit? Dari tanggal pas kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15. Berapa hari dirawat? Sampai kemarin tanggal kembali ke Kupang sini. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Kita nampung dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah, ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkul mereka. Jadi sempat saya telepon fraksi. Saya bilang ini bagaimana nih Pak Dewan? Dia itu masalah sepele, itu biasa, sudah damai kok. Begitupun dengan telepon, saya tanya bagaimana. Saya bilang saya pamannya bapak kecilnya si Dr. Ica. Masih dia bilang ada apa? Setelah itu dia tidak ada alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun. Tenaga medis di Rumah Sakit Leona Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau.
Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan, dan paman korban Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih paham SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nuh, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu sebenarnya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi Korisna oleh si Teres Latakar, dia menjudge dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter itu kan dokter rujukan bagi Bapak Ibu yang memiliki jarum keempat Avanza dengan plat BH dari 1264 akhir datang lagi sudah dengan tinggi mereka mengaku keluarga lalu masuk serobot dalam IGD. Sedangkan di IGD itu kan tidak sembarang ramai. Lalu muncullah si dari fraksi sampai kuku dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi-saksi yang ada saat itu di Rumah Sakit Leona, nah ini yang kita carikan lagi, Rumah Sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak benar. Menurut saksi, 2 anggota DPR dari mereka konsumsi miras. Jadi saat ngomong di dalam
berhadapan dengan dokter di situ, itu mulut mereka itu bau alkohol. Saat membentak itu. Saat membentak itu bau alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Hanya yang kita sesalkan rumah sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi sekitar 23 orang itu yang melihatkan bahwa 2 anggota DPR ini miras bau alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23. Menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilaporkan? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, teman-teman sudah pegang. Ya, itu ada 2 HP dengan 1 surat. Semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya, itu di penyidik, di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Prinsila Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banaseh mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pendiam. Nah, pas kejadian ini memang dia agak jadi pendiam. Habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya ajak ke Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pas kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau gali keluar, ternyata kan tidak ada hanya tadi. Setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya, itu di penyidik, di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat yang saya juga tidak tahu, tidak konfirmasi dengan penyidik.
Dia berapa hari dirawat di rumah sakit? Dan tanggal pas kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15 Berapa hari dirawat? sampai kemarin tanggal kembali ke Kusangsi. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Kita nampung dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah cukup stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil, sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyokong mereka. Jadi sempat saya telepon praktik. Saya bilang ini bagaimana nih Pak Dewan? Dia bilang, itu masalah sepele, itu biasa, sudah damai kok. Begitupun dengan telepon, saya tanya bagaimana. Nah, bilang saya, pamannya, bapak kecilnya si Dokter Ica. Lalu dia bilang, ada apa? Setelah itu dia tidak lihat alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun. Tenaga medis di Rumah Sakit Leona Keva Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan, dan paman korban Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih paham SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan
dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nuh, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi Risma oleh si Teresla Tapar, dia menjak dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter itu kan dokter rujukan Bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan roda 4 Avanza dengan plat BH dari itu 126 akhir datang lagi sudah dengan mobil yang di depannya mau keluar. mereka mengaku keluarga lalu masuk serodok dalam IGD. Sedangkan di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi yang ada saat itu di rumah sakit Leona, nah ini yang kita serahkan lagi, rumah sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak benar. Menurut saksi, dua anggota DPR dari dan dari mereka konsumsi miras. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu menurut mereka itu bawa alkohol. Saat membentak itu. Saat membentak itu bawa alkohol. Dan ada fotonya di website orang kirim. Akhirnya yang kita kupangkan rumah sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi setelah itu sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa dua anggota DPR ini miras, bawa alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 21. Ya, 23 menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilaporkan? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, kan teman-teman sudah pegang. Saat itu ada 2 HP dengan 1 surat. Semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya itu di penyidik. Di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Prinsila Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga, karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banase mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU.
Namun menurut Fabianus, dua anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pendiam. Nah, pas kejadian ini memang dia agak jadi pendiam. Habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya ajak ke Kupang untuk datang ke kejuruan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pas kejadian itu memang dia lemah. Dia lemah, kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau jalan itu keluar, ternyata kan tidak ada hanya tadi setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya itu di penyidik, di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat yang saya juga tidak tahu, silakan konfirmasi dengan penyidik. Jadi berapa hari dirawat di rumah sakit? Dari tanggal pas kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15 Berapa hari sampai kemarin tanggal kembali ke Kupang. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Kita langsung dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkal mereka. Jadi sempat saya telepon praksi. Saya bilang ini bagaimana nih Pak Dewan? Dia bilang, itu masalah sepele, itu biasa, sudah dalam itu. Begitupun dengan telepon, saya tanya bagaimana. Saya bilang saya pamannya bapak kecilnya si Dr. Ica. Masih dia bilang ada apa? Setelah itu dia tidak ingin alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun. Tenaga medis di Rumah Sakit Leona Keva Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan dan paman korban. Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi.
Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih paham SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nuh, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi Koresla oleh si Teres Latata, dia menjak dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter itu kan dokter rujukan bagi Bapak Ibu yang memiliki dalam keempat Avanza dengan kelas BH dari 1264 akhir datang lagi sudah dengan mobil yang di depannya keluar. mereka mengaku keluarga lalu masuk serobot dalam IGD. Sedangkan di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi yang ada saat itu di Rumah Sakit Leona, nah ini yang kita carikan lagi, Rumah Sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak benar. Menurut saksi, 2 anggota DPR dari mereka konsumsi miras. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu menurut mereka itu bawa alkohol. Saat membentak itu. Saat membentak itu bawa alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Hanya yang kita sesalkan Rumah Sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi setelah itu sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa 2 anggota DPR ini miras, bawa alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23. Menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilakukan? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, kan teman-teman sudah pegang. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat. Semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya itu di penyidik. Di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Prinsila Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut.
Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banaseh mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pendiam. Nah, pasca kejadian ini memang dia agak jadi pendiam. Habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya ajak ke Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pasca kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau jalan keluar, ternyata kan tidak ada hanya tadi setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya itu di penyidik, di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat, saya juga tidak tahu. Sila konfirmasi dengan penyidik. Jadi berapa hari di rumah sakit? Dari tanggal pasca kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15. Berapa hari? Sampai kemarin tanggal kembali ke Kupang sini. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Jadi kita dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkal mereka. Jadi sempat saya telepon praksi. Saya bilang ini bagaimana nih Pak Dewan? Dia bilang, itu masalah sepele, itu biasa, sudah damai kok. Begitupun dengan telepon, katanya bagaimana? Saya bilang saya, pamannya, bapak kecilnya si Dr. Ica. Dia bilang, ada apa? Setelah itu dia tidak ada alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun. Tenaga medis di Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan.
Dan paman korban, Fabi Banase, menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Manado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Manado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Manado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica, menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih paham SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan dokter itu kan ada dokter, dia namanya dokter Nuh, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi komisioner oleh si Teres Latapar, dia menjat dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter Ica ini kan dokter rujukan bagi Bapak Ibu yang memiliki dalam keempat Avanza dengan plat BH dari 1264 akhir datang lagi tidak ada yang ngerti. Mereka mengaku keluarga lalu masuk serobot dalam IGD. Sedangkan di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi yang ada saat itu di Rumah Sakit Leona, nah ini yang kita carikan lagi, Rumah Sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak benar. Menurut saksi, 2 anggota DPR dari dan dari mereka konsultasi mira. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu menurut mereka itu bau alkohol.
saat membentak itu. saat membentak itu bawa alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Hanya yang kita sesalkan rumah sakit Leona tidak punya CCTV. CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi setelah itu sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa dua anggota DPR ini miras bawa alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23. Menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilakukan? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, teman-teman sudah pegang. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat. Semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya itu di penyidik. Di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Priscilla Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga, karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banase mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ceria. Nah, pas kejadian ini memang dia agak jadi pendiam. Habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya agak ke Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pas kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau jalan keluar, ternyata kan tidak ada hanya tadi. Setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya itu di penyidik. Di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat yang saya juga tidak tahu. Silahkan konfirmasi dengan penyidik. Dia berapa hari di rumah sakit? Dari tanggal pas kejadian itu hari 16. Ya.
tanggal 15. Sampai kemarin tanggal kembali ke Kusnasi. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Misalnya dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil, sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkal mereka. Jadi sempat saya telepon praktik. Saya bilang ini bagaimana nih Pak Dewan? Jadi itu masalah sepele, itu biasa, sudah damai kok. Begitupun dengan telepon, katanya bagaimana? Saya bilang saya pamannya bapak kecilnya si Dokter Ica. Masih dia bilang ada apa? Setelah itu dia tidak ada alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun. Tenaga medis di Rumah Sakit Leona Keva Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan, dan paman korban Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih pakai SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan
dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nuh, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi kok Risma oleh si Teres Latakar, dia menjak dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sebenarnya dokter itu kan dokter rujukan Bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan keempat Avanza dengan plat BH dari itu 1264 akhir datang lagi sudah dengan mobil yang di depannya keluar. mereka mengaku keluarga lalu masuk serobot dalam IGD. Masyarakat di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi Ipal itu sudah ada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi yang ada saat itu di rumah sakit Leona, nah ini yang kita carikan lagi, rumah sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak benar. Menurut saksi, dua anggota DPR dari dan dari mereka konsumsi miras. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu menurut mereka itu bawa alkohol. Saat membentak itu. Saat membentak itu bawa alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Kayaknya yang kita sesalkan rumah sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi setelah itu sekitar 23 orang itu yang mengiyakan bahwa dua anggota DPR ini miras bawa alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 ya, 23 menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilaporkan? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, teman-teman sudah pegang. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat. Semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya, itu di penyidik. Di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Peninsila Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga, karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banase mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU.
Namun menurut Fabianus, dua anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pendiam. Nah, pas kejadian ini memang dia agak jadi pendiam. Habis itu jadi improvis. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya agak di Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pas kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau jalan keluar, ternyata kan tidak ada hanya tadi. Setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya. Itu di penyidik, di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat yang saya juga tidak tahu. Sila konfirmasi dengan penyidik. Jadi berapa hari dirawat di rumah sakit? Dari tanggal pas kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15 Berapa hari sampai kemarin tanggal kembali ke situasi. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Kita langsung dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah cukup stabil? Nah, itu memang secara mental kita lihat cukup stabil, sehingga kita bilang sudah keluarnya bawa ke Kupang. Nah, ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkal mereka. Jadi sempat saya telepon praktik. Saya bilang ini bagaimana nih Pak Dewan? Dan itu masalah sepele, itu biasa, sudah damai kok. Begitupun dengan telepon, saya tanya bagaimana. Saya bilang saya pamannya bapak kecilnya si Dokter Ica. Lalu dia bilang ada apa? Setelah itu dia tidak ada alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun. Tenaga medis di Rumah Sakit Leona Keva Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan, dan paman korban Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa. Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi.
Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banase mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih pagi SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan dokter itu kan ada dokter, dia itu namanya dokter Nuh, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi kok Risma oleh si Teres Latakar, dia menjak dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter ini kan dokter rujukan bagi Bapak Ibu yang memiliki dalam keempat Avanza dengan gelar BH dari situ 1264 akhir datang lagi sudah dengan mobil yang di depannya keluar. mereka mengaku keluarga lalu masuk serobot dalam IGD. Masyarakat di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi yang ada saat itu di Rumah Sakit Leona, nah ini yang kita serahkan lagi, Rumah Sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di halaman luar itu tidak ada. Nah, menurut saksi, kedua anggota DPR dari mereka konsumsi miras. Jadi di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya. Itu di penyidik, di tangan penyidik. Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Prinsila Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banase mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga, karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banase mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut.
Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ceria. Nah, pasca kejadian ini memang dia agak jadi pendiam, habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya agak di Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pasca kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau jalan keluar, ternyata kan tidak ada hanya tadi setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya itu di penyidik, ada di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat, saya juga tidak tahu, tidak konfirmasi dengan penyidik. Jadi berapa hari dirawat di rumah sakit? Dari tanggal pasca kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15. Berapa hari? Sampai kemarin tanggal kembali ke Kupang. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Kita dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah cukup stabil? Nah itu memang secara mental kita lihat cukup stabil sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah ternyata memang dia juga mungkin di sana begitu baca berita lagi bahwa yang 3 anggota dewan ini mereka menyangkul mereka. Jadi sempat saya telepon praktik. Saya bilang ini bagaimana nih Pak Dewan? Dia bilang, itu masalah sepele, itu biasa, sudah damai kok. Begitupun dengan telepon, katanya bagaimana? Saya bilang saya pamannya bapak kecilnya si Dr. Ica, pasti dia bilang ada apa? Setelah itu dia tidak ada alasan. Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau akrab disapa Ica yang berusia 27 tahun. Tenaga medis di Rumah Sakit Leona Keva Menado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami depresi berat setelah mendapat intimidasi dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten TTU terkait penanganan pasien gigitan ular hijau. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan salah seorang anggota dewan dan paman korban. Fabi Banase menyebut ketiga anggota DPRD yang dimaksud melakukan dugaan intimidasi. Menurut Fabi, saat mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado, 2 dari 3 anggota dewan tersebut diduga dalam kondisi mabuk akibat minuman keras. Kondisi psikologis Dr. Ica terus memburuk pasca insiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang disampaikan keluarga, korban terdiagnosis mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Keluarga juga menyebut Dr. Ica sempat dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menado akibat tekanan batin yang dialaminya. Keluarga berniat menempuh jalur hukum karena menduga ada unsur ancaman dan intimidasi. Salah seorang dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ternyata bukan sekali melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Terakhir korbannya adalah Dr. Ica Pakainoni yang harus meregang nyawa.
Kasus tersebut terjadi pada 16 Juni 2026 lalu di Rumah Sakit Leona TTU. Peristiwa bermula saat Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menado. Victor Banbait, keluarga Dr. Ica menyatakan Dr. Ica telah bekerja secara profesional sesuai standar operasional prosedur SOP rumah sakit dan arahan dokter spesialis anak. Ketegangan muncul ketika keluarga pasien meminta diberikan jenis vaksin tertentu yang menurut pertimbangan medis belum dianjurkan dan juga tidak tersedia di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian dua orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Kabupaten TTU mendatangi ruang perawatan dan menyampaikan protes dengan nada suara tinggi. Salah seorang dari mereka bahkan disebut sempat menunjuk wajah Dr. Ica saat meminta penjelasan. Akibat insiden tersebut, Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga terlihat menangis saat bertugas. Kondisinya terus memburuk dan akhirnya harus menjalani perawatan medis setelah ditemukan dalam keadaan lemah di tempat tinggalnya. Meski membantah, Fabi Banaste mengaku informasi yang ia peroleh dari sejumlah tenaga kesehatan di TTU, setidaknya ada 7 kasus dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang oknum anggota DPRD TTU tersebut. 3 anggota DPRD ini menyangkal bahwa mereka tidak membentak. Mereka mengaku hanya menggunakan nada tinggi. Menurut Fabi, keterangan saksi di Rumah Sakit Leona 2 anggota DPRD tersebut juga berbau alkohol. Keluarga telah mendapat foto ketika kedua oknum DPRD marah-marah di ruang IGD Rumah Sakit Leona TTU. Fabi mendesak pimpinan DPRD TTU maupun partai politik dari 3 anggota DPRD itu memberikan sikap tegas. Jika tidak, keluarga menyebut akan membuat tindakan sendiri. Menurut Fabi, perlu ada aturan daerah yang memberi perlindungan terhadap tenaga kesehatan, sehingga penguasa lokal tidak semena-mena melakukan tindakan di luar kewajaran. Pegawai yang ada di Rumah Sakit Leona, dia ini biang kerok, provokasi. Memprovokasi bahwa dia yang lebih paham SOP 6 jam itu sudah harus ditangani segala macam. Sedangkan Dokter Ica itu kan ada dokter aja itu namanya Dokter Nur, harus berkonsultasi dengan dokter ahli spesialis bisa ular itu katanya di Indonesia yang satu saja, Dokter Tri Risma siapa begitu kita ini. Jadi koresional oleh si Terence Lataka, dia menjak dokter almarhum ini bahwa diduga pakai paracetamol segala macam. Sedangkan dokter Ica ini kan dokter rujukan Bagi Bapak Ibu yang memiliki jalan keempat Avanza dengan plat BH dari 1264 akhir datang lagi sudah dengan mobil yang di depannya keluar. mereka mengaku keluarga lalu masuk serobot dalam IGD. Ternyata di IGD itu kan tidak sembarang orang masuk. Lalu muncullah si dari fraksi sambil pukul dada bahwa dia ini anggota DPR Komisi yang berhubungan langsung dengan kesehatan, tanda mukanya akan ketemu di mana gitu. Nah, menurut saksi yang ada saat itu di Rumah Sakit Leona, nah ini yang kita sorotkan lagi, Rumah Sakit Leona itu tidak punya CCTV. Di luar itu dia hanya punya CCTV di dalam, tapi di luar, di halaman luar itu tidak benar. Menurut saksi, kedua anggota DPR dari mereka konsumsi miras. Jadi saat ngomong di dalam berhadapan dengan dokter di situ, itu mulut mereka itu bau alkohol. Saat membentak itu. Bau alkohol. Dan ada fotonya juga di sini orang kirim. Hanya yang kita sesalkan Rumah Sakit Leona tidak punya CCTV. Itu CCTV di luar, di dalam punya, tapi di halaman luar itu tidak punya. Tetapi saksi ketika 23 orang itu yang mengiyakan bahwa 2 anggota DPR ini miras, bau alkohol. Baru mereka masuk ke ruang IGD. 23 saksi. Ya, 23. Menurut itu memang ada 23 orang. Dan mereka juga siap menjadi saksi ketika kita lanjutkan ke laporan pidana. Sudah dilaporkan? Belum. Sebenarnya hari ini, tetapi hasil tes kejiwaan memang sudah beredar, teman-teman sudah pegang. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya. Itu di penyidik, di tangan penyidik.
Pemirsa, keluarga mengungkap bahwa Dr. Eliza Prinsila Utami, pakai Noni atau Dr. Ica, ternyata meninggalkan sebuah surat saat ditemukan tak bernyawa pada Jumat 26 Juni 2026. Sebelum wafat, mendiang diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD TTU. Dan kasus ini terus berkembang setelah keluarga mengungkapkan adanya surat wasiat yang ditulis oleh Dr. Ica sendiri. Sementara Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan intimidasi yang dialami tenaga medis tersebut. Paman kandung korban Febianus Banaseh mengatakan keluarga menemukan 2 unit telepon genggam serta 1 lembar surat wasiat tulisan tangan milik almarhumah setelah peristiwa meninggalnya Dr. Ica. Namun isi surat tersebut belum diketahui keluarga, karena seluruh barang bukti telah diamankan oleh penyidik Polsek Kupang Tengah, Polres Kupang. Fabianus Banaseh mengakui pihaknya datang terlambat. Hingga kini surat wasiat tersebut masih menjadi bagian dari barang bukti yang didalami aparat kepolisian. Fabianus mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica diduga mengalami tekanan psikologis berat setelah mengaku mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut keluarga, perubahan perilaku almarhumah mulai terlihat setelah peristiwa tersebut. Sosok yang sebelumnya dikenal ceria, ramah, dan mudah bergaul, berubah menjadi lebih pendiam, tertutup, serta mengalami trauma. Keluarga juga menyebut Dr. Ica beberapa kali mengaku takut apabila harus kembali bertemu dengan 3 orang yang disebut telah memberikan tekanan kepadanya. Bahkan menurut keluarga, almarhumah pernah menyampaikan bahwa dirinya rela mengorbankan diri agar rekan-rekan sejawatnya tidak mengalami perlakuan serupa. Akibat kondisi psikologis yang disebut semakin memburuk, Dr. Ica sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona TTU sebelum akhirnya dibawa ke Kupang untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Terkait dugaan intimidasi tersebut, keluarga mengaku telah melaporkannya kepada Badan Kehormatan DPRD serta berkomunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Namun menurut Fabianus, 2 anggota DPRD yang dilaporkan membantah telah melakukan intimidasi. Mereka mengaku hanya berbicara dengan nada tinggi kepada almarhumah. Fabianus mendesak pimpinan DPRD TTU dan partai politik tempat kedua legislator tersebut bernaung segera mengambil sikap. Ia juga meminta organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia IDI memperjuangkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ceria. Nah, pas kejadian ini memang dia agak jadi pendiam. Habis itu jadi introvert. Mungkin terakhir kali apa yang sempat dia sampaikan sebelum? Yang dia sampaikan itu waktu bapaknya agak ke Kupang untuk datang ke kejiwaan itu memang dia sempat tidak mau. Karena masih pas kejadian itu memang dia lemah. Kesini pun juga dia lemah. Nah, sempat kita ajak mau dari keluar, ternyata kan tidak ada hal tadi. Setelah kejadian kan kita datang terlambat karena dia sendiri kan. Di atas itu ada 2 HP dengan 1 surat, semacam surat wasiat dia tulis. Saya sempat baca, tapi saya lupa isinya. Itu di penyidik, di tangan penyidik. Ada 1 surat wasiat, saya juga tidak tahu. Tidak konfirmasi dengan penyidik. Dia berapa hari di rumah sakit? Dari tanggal pas kejadian itu hari 16 ya, tanggal 15. Berapa hari sampai kemarin tanggal kembali ke Kupang. Alasan dia akhirnya dipulangkan ke keluarga itu apa? Kita nampung dalam perawatan. Apakah memang dia secara mental sudah stabil? Nah, itu memang secara mental kita lihat cukup stabil, sehingga kita bilang sudah keluar bawa ke Kupang. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.